Renungan Umat dengan judul Hidup yang Terberkati. Berdasar dari bacaan surat Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13 yang demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sangat terlihat dampaknya bagi berbagai kalangan masyarakat, para pelaku usaha, dan beberapa sektor kehidupan lainnya. Salah satunya seperti yang dialami oleh toko X yang terkenal menjual produk dengan kualitas yang bagus, itu juga merasakan dampaknya, yaitu jumlah pelanggan yang berkurang. Salah satu staf karyawan di toko X tersebut menuliskan di platform media sosial tentang dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan. Karyawan itu menuliskan keyakinannya bahwa meskipun pelanggan berkurang drastis, tetapi ia tidak menyerah. Sudah 2 tahun berlalu dan kondisi itu terasa sangat berat. Meskipun demikian, para staf karyawan tidak menyerah dan tetap semangat, optimis untuk terus berkarya, melayani pelanggan di tengah keterbatasan kondisi yang ada. Melihat postingan tersebut, saya menghayati meskipun kondisi terbatas, tetapi ada keyakinan dan harapan yang tak terbatas, dan ini merupakan berkat. Kecenderungan manusia terkadang bisa mudah menjadi kehilangan pengharapan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kenyataan yang jauh dari apa yang dirancangkan, atau bisa terjadi ketika seseorang mengalami insecure, rendah diri, merasa minder, sehingga mematahkan sukacita dan harapannya. Rasul Paulus menuliskan tentang realita keberadaan jemaat Roma. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Keberadaan satu dengan yang lainnya berbeda. Yang terpenting bukanlah memandang keberadaan itu sebagai sesuatu yang membuat patah semangat, kehilangan pengharapan atau kehilangan sukacita, melainkan supaya satu dengan yang lainnya saling menerima, seperti Kristus juga menerima jemaatnya dalam berbagai keadaan, dan juga bersama-sama memuliakan namanya dan menaruh harapan kepadanya. Dari realita itu, Rasul Paulus berdoa memohon kepada Allah supaya kehidupan jemaat menjadi hidup yang terberkati dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman, dan Roh Kudus melimpahi hati mereka dengan pengharapan. Di bagian ini, Rasul Paulus menyerukan tentang pokok iman Kristen, yaitu tentang pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam iman Kristen, ada pengharapan yang tak terpadamkan, yaitu tentang keyakinan bahwa Allah hadir dan berkarya dalam perjalanan hidup manusia, baik ataupun buruk, malang ataupun untung, Allah tetap menyertai. Dan melalui keyakinan itulah yang membuat manusia, orang Kristen, bersukacita. Sukacita karena keadaan apapun tak ada yang dapat memisahkan manusia dari kasih Allah. Dengan demikian, manusia akan merasakan kedamaian sejati karena Allah senantiasa menyertai.
Paulus memohonkan berkat supaya jemaat hidupnya terberkati, bukan soal materi, melainkan kekuatan sejati dari surgawi, yaitu berlimpah pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang menguatkan jemaat hidup sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti keyakinan salah satu karyawan di toko X yang tetap optimis meskipun keberadaannya terancam, mari kita bersama-sama meyakini bahwa dalam kondisi malang ataupun untung, luka ataupun bahagia, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kiranya hidup kita dan juga keluarga kita senantiasa dipenuhi dengan pengharapan, diberi sukacita dan damai sejahtera. Tuhan mengasihi kita. Salam sehat selalu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini. Kiranya kami senantiasa dipenuhi dengan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam berbagai dinamika hidup yang harus kami lalui. Dan saat ini kami mendukung dalam doa untuk jemaat-Mu GKJ Jatimulyo yang sedang sakit atau dirawat di rumah sakit dan menjalani proses pemulihan di rumah. Kiranya Engkau menguatkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemerintah bangsa kami dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga di dalam mengupayakan Indonesia yang maju, makmur, dan kami merasakan kedamaian dan juga keadilan. Dalam penghayatan bulan keluarga di bulan Oktober ini, tolonglah supaya kami dimampukan untuk menghayati bahwa kasih dan karya-Mu menolong keluarga kami dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami juga memohon berkat-Mu untuk gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus GKJ Jatimulyo dalam setiap program kegiatan yang dirancang, juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami yakin bahwa Tuhan menolong kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam pekerjaan mereka menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan juga PAUD. Tuhan yang senantiasa menolong anak-anak kami ini di dalam proses belajarnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, momongan, dan pergumulan yang lainnya. Kami meyakini bahwa Engkau mendengar doa kami dan juga memberkati setiap upaya kami. Oleh sebab itu kami berserah pada kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.